Salam bagi saudara sekalian sahabat GKI. Dalam Sapaan Gembala hari ini tema kita adalah perubahan spiritualitas. Saudara, ada seorang filsuf Yunani pada abad ke-5 yang lahir di kota Efesus yang bernama Herakleitos, yang mempunyai sebuah pandangan yang sampai saat ini masih terkenal, yaitu Panta rei kai uden menei. Herakleitos ini, saudara-saudara, mengungkapkan bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang bersifat tetap atau abadi. Semuanya berubah terus-menerus, berubah secara abadi justru. Dia memberikan contoh perubahan itu adalah dengan kalau kita menggunakan di tepi sungai, kita mencelupkan tangan ke sungai itu, lalu mengangkat, dan kemudian dicelupkan lagi yang kedua kali. Maka dia mengatakan air sungai yang pertama dan air sungai yang kedua pasti berbeda. Itulah untuk menjelaskan perubahan terjadi terus-menerus dan tidak ada yang tetap. Saudara, bagaimana manusia menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya? Ada sekelompok orang yang siap menghadapi perubahan, tetapi ada juga banyak orang yang tidak siap menghadapi perubahan ini. Sudah 1,5 tahun kita berada di dalam pandemi. Seluruh umat manusia di dunia sejak Maret 2020 dipaksa untuk berubah karena pandemi COVID-19 ini. Termasuk kita juga di Indonesia harus berubah karena berhadapan dengan pandemi. Kita harus merubah pola, gaya hidup kita, kebiasaan kita, pikiran atau cara berpikir kita, bertindak dan perilaku kita, semuanya harus berubah. Ada seorang yang tinggal dengan orang tuanya yang sudah berusia 80 tahun. Dia tidak menyadari bahwa dia harus merubah pola hidupnya. Anaknya yang masih muda itu pulang dari kerja dan dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadi OTG. Sehingga orang tuanya yang berusia sangat lanjut terkena virus ini dan harus dirawat di rumah sakit dan harus meninggal dunia. Saudara harus siap dengan perubahan-perubahan. Hidup spiritualitas kita pun berubah secara total. Kebaktian dilakukan secara online, secara live streaming. Pemahaman Alkitab, persekutuan doa, rapat-rapat menggunakan media Zoom dilakukan secara virtual, perlawatan dilakukan dengan video call, berdoa untuk jemaat yang sakit pun dengan video call. Perubahan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berjemaat. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus penting kita dengarkan dan kita bersama simak. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat jelas. Dia menekankan perubahan. Dan perubahan itu yang paling utama adalah di dalam pembaharuan budimu dikatakan. Pembaharuan budi itu berarti perubahan di dalam diri kita. Pribadi kita telah berubah sejak kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sanalah pusat hidup kita sudah berubah. Awalnya adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, maka pusat diri adalah Kristus Tuhan. Itulah yang disebut hidup baru, hidup di dalam Kristus. Berubah, saudara, transform, metamorphoi, itu berarti berubah total, berubah bentuk. Hidup baru adalah hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, dalam hidup baru, maka kita diharapkan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Perubahan yang diminta, perubahan yang diharapkan
adalah perubahan ke arah yang baik, bukan perubahan ke arah yang buruk, justru perubahan ke arah yang baik. Spiritualitas kita diminta semakin baik. Perubahan kita adalah perubahan yang menyebabkan Allah berkenan kepada kita. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, berarti hidup kita menyenangkan hati Allah. Kita harus mencari bentuk-bentuk kegiatan, segala rupa aktivitas yang menyenangkan hati Allah. Saudara, ini ada begitu banyak kesempatan di masa pandemi ini, hal-hal yang bisa menyenangkan hati Allah, yaitu ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama makhluk hidup yang lain yang membutuhkan pertolongan. Saat inilah kita bisa banyak melakukan hal yang menyenangkan hati Allah. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang semakin mengarah ke kesempurnaan. Kesempurnaan mengikut Kristus. Seperti sebuah pujian NKB 138, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, puji Tuhan bahwa kita telah hidup baru. Tetapi lebih bersyukur lagi saudara-saudara, kita adalah manusia cerdas, makhluk hidup yang cerdas. Sehingga kita adalah orang-orang yang sanggup menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan. Dan sesulit apapun keadaan itu, kita sanggup menghadapinya. Pada masa pandemi yang berat dan sulit ini, saudara-saudara, meskipun banyak perubahan dalam hidup kita, tetapi nasihat Rasul Paulus tetap berlangsung dan tetap berlaku. Marilah kita hidup beriman. Hidup beriman kita justru semakin hari semakin baik di mata Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di masa pandemi ini waktu kita begitu banyak untuk bersaat hening di hadapan Tuhan, mendalami firman Tuhan, mendalami waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan, dan akibatnya saudara, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Marilah berubah secara spiritual kita, saudara-saudara. Spiritualitas kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin menjadi pelaku firman Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan semakin hari semakin tahu kehendak Tuhan. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya untuk hidup berubah semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mempunyai nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak kalah terhadap dunia ini, untuk kami terus mau berubah secara spiritual semakin hari, semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh bertumbuh, boleh bertambah-tambah di dalam iman kami. Ketika kami harus berhadapan dengan situasi sulit seperti apapun, kami boleh terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam iman. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat dimanapun berada, untuk seluruh simpatisan GKI, untuk sahabat GKI. Berikan kepada kami semangat, hidup optimis, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.